Ya, eh, tensi dasar pengetahuannya pertama menjelaskan rasio trigonometri sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, tangen pada segitiga siku-siku. Nah, mungkin ini sedikit berbeda dari buku ya. Buku kalian pertama kali yang kalian buka adalah ukuran sudut. Ukuran sudut di sini ada derajat dan radian. Ini Ibu kasihkan, mungkin sebenarnya cuman kalau Ibu gambarkan ke PPT gitu ya. Ibu apa namanya? Ibu tulis di PPT itu hanya satu lembar aja gitu ya. Jadi sebenarnya nggak begitu banyak tambahannya. Hanya saja ini mengenalkan saja. Biasanya kalian mengenal sudut itu dalam derajat gitu ya. Sudut dalam derajat. Nah, ini kalian mengenal bentuk lain dari sudut besaran sudutnya gitu ya. Nggak cuma derajat saja tapi juga radian. Jadi ukuran sudutnya biar kalian tambah aja pengetahuannya gitu ya, bahwa ada derajat, ada radian. Nah, tapi yang paling jelas adalah di sini nanti kalau di buku kalian ada namanya identitas trigonometri. Identitas trigonometri itu kayak rumus-rumusnya, misalnya sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1. Nah, sebenarnya ini akan sangat diperlukan ketika nanti kalian masuk ke trigonometri kedua, kelas 11 itu ya. Semester berapa ya? Mungkin ya semester 2 kalau nggak salah ya. Karena itu trigonometri ini akan dipakai lagi ke materi selanjutnya. Misalnya apa? Misalnya limit. Nanti limit untuk kalian ya, untuk MIPA, kalau mungkin kalau anak IPS limit itu hanya terbatas hanya sampai limit aljabar. Tapi kalau kalian limitnya sampai limit trigonometri. Oh, kalau nggak salah itu berarti masuk ke matematika peminatan ya. Nanti sepertinya juga di kelas 11 ya. Nah, nanti kalian limit trigonometri, turunan trigonometri gitu ya. Integral trigonometri ada nggak ya? Dilihat aja ya gitu. Apakah masih ada atau enggak? Ibu lupa ya. Apa materinya masih ada nggak itu? Kalau ada berarti di kelas 12 gitu ya. Nah, jadi berbau-bau trigonometri ini akan dibawa terus gitu. Jadi jangan sampai kalian miss gitu ya. Trigonometri aja kalian yang dasar belum lulus istilahnya gitu. Nah, jangan sampai gitu. Jadi habisin gitu ya. Habisin sehingga nanti untuk selanjutnya tidak ada kesulitan gitu ya. Oke, nah permasalahannya adalah ya itu tadi identitas trigonometri di sini tidak ada. Mungkin karena keterbatasan pertemuan kita karena PJJ gitu ya, nggak ada identitas di dalam sini. Kemudian yang paling penting sebenarnya juga ada fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri ini adalah lebih ke arah apa ya namanya, menggambar grafik. Nah, grafik fungsi ya, grafik fungsi trigonometri. Ini juga sangat penting sebenarnya karena nanti kalian biasanya kalau UTBK soal-soal seperti grafik itu biasanya muncul ya, walaupun cuma mungkin satu soal, dua soal gitu. Tapi ya itu tadi satu soal, dua soal sangat berharga gitu ya, karena cuman ada berapa soal ya, 15 atau 20 ya, ya ibu udah nggak mengikuti lagi ya UTBK kesini-sini gitu. Nah, cuman ya itu mungkin kalian bisa belajar mandiri karena ini tidak masuk dalam kompetensi dasar karena dihilangkan ya, sedikit dihilangkan mungkin untuk tidak menambah banyak materi gitu ya. Nah, ya itu aja ya yang mungkin Ibu jelaskan. Jadi ada beberapa materi yang hilang gitu ya. Identitas, mungkin identitas nggak tahu ya apakah biasanya masuk ke kompetensi dasar, tapi di buku ada ya. Di buku ada dan biasanya juga
otomatis dikasihkan gitu ya. Kemudian ada juga ya tadi fungsi trigonometri atau lebih ke grafik fungsi ya. Oke, jadi ini benar-benar yang dasar banget yang dimana kalian mengenal tadi Ibu tambahkan sedikit ukuran sudut gitu ya, merubah dari derajat ke radian, dari radian ke derajat. Menurut Ibu itu nggak sulit, jadi dan itu tambah pengetahuan aja sedikit ya. Kemudian menjelaskan rasio trigonometri. Tentang apa sih sinus itu, kalau di segitiga siku-siku itu memudahkan kalian membayangkan sinusnya berapa, kosinusnya berapa, tangen, kosekan, walaupun kenapa sih nggak pakai tabel gitu ya, kalau sekarang mungkin nggak ada tabel pun kita ada kalkulator atau ya alat-alat yang lain gitu ya. Masalahnya adalah ya tadi ada sudut-sudut tertentu yang kita mungkin memang harus memakai kalkulator gitu ya, atau tabel. Tapi untuk ada sudut-sudut tertentu juga kita nggak perlu pakai tabel dan kalkulator gitu ya, karena itu sudut-sudut bisa jadi istimewa gitu ya, sudut-sudut yang biasa keluar gitu ya, itu aja gitu ya. Jadi otomatis kita nggak perlu, kan kalau misalnya dengan alat hitung gitu ya, nggak semuanya kita selalu selalu membawa atau selalu ada gitu ya, walaupun mungkin HP sudah ada dilengkapi dengan kalkulator gitu ya. Ya, cuman ya itulah permasalahannya. Jadi walaupun nanti di dunia kerja kalian nanti memakai alat bantu gitu ya, tapi dasarnya itu harus kalian kuasai gitu. Jadi seperti kalian nanti akan ada aplikasi SPSS ya, MATLAB gitu ya, banyak lah ya, banyak aplikasi gitu. Itu penting gitu, itu penting, dan kalian kalau bisa kalian kuasai sesuai bidang kalian pastinya gitu ya. Kalau kalian misalnya mengolah data dan sebagainya, itu sangat penting karena tidak akan bisa dilakukan secara manual gitu. Tetapi ya tadi paling tidak kalian tahu tahapan penghitungannya gitu ya, penghitungannya. Jadi kalau misalnya kalian pakai SPSS, statistiknya kalian paling nggak paham gitu. Nah ya semacam itu ya. Nah ini juga perhitungan yang dasar kalian harus kuasai gitu. Oke, ini kalian bisa baca sendiri ya, mungkin sebelumnya juga Ibu sudah taruh di mana ya? Biasanya di e-learning. Ini Ibu kayaknya belum masukin ke e-learning ya, atau ya Ibu lupa ya. Oke. Nah, ini selanjutnya ya. Nah, kita masuk ke ukuran sudut. Ini juga sudah ada videonya ya, yang sudah Ibu berikan di link-link yang tersedia kemarin ya, sebelumnya, pelajaran sebelumnya. Oke. Nah, ini adalah radian dan derajat. Oke. Apa ini ya? Oke. Pi radian atau pi radian gitu ya, itu kan 180 derajat. Jadi kalian tahu bahwa kalau biasanya dulu SMP sudah dikenalkan belum ya, kalau pi itu adalah 180. Belum ya kayaknya, atau udah? Ya, jadi satu lingkaran itu 2 pi ya. Nah, 2 pi itu adalah 360. Berarti kalau 1 pi itu sendiri adalah berarti setengahnya 180 ya. Nah, kemudian kalau 1 radian berarti tinggal 180 dibagi dengan pi-nya gitu ya. 180 dibagi dengan pi. Pi-nya langsung geser ke ruas kanannya. Nah, ini kalau dijadikan pi itu adalah 3,14 gitu ya. 3,14, maka
1 radian itu 57,3 gitu ya. Jadi 180 dibagi dengan 3,14 maka menjadi 57,3 gitu ya. Nah, ini apakah perlu dihafalkan? Enggak juga nggak apa-apa ya. Tinggal nanti dihitung aja kalau misalnya 180 per pi. Atau kadang-kadang memang mintanya itu memang dalam pi gitu ya. Ya, kadang dalam sebuah soal, misalnya pilihan ganda atau multiple choice ya. Nah, itu dia maunya ngarahnya ke desimal atau dalam bentuk pi gitu ya. Masih ada pi-nya. Jadi tergantung dengan soalnya sendiri. Jadi, tapi menurut Ibu 1 radian sama 57,3 ini nggak perlu dihafalkan. Tapi kalau kalian hafal ya bagus gitu ya. Nah, kemudian 180 sama dengan pi radian. Ini cuma dibalik aja dari pernyataan pertama ya. Pi radian sama dengan 180. Ini kalau dibalik ruasnya berarti menjadi 180 sama dengan pi radian. Ini maksudnya biar apa sih? Ya biar mau tahu 1 derajat itu berapa. Berarti pi dibagi 180 gitu ya. Nah, pi kalau kita ganti dengan 3,14 maka menjadi 3,14 dibagi 180 berapa itu? 0,17444 gitu ya. Cuman kita singkat aja 0,174. Oke. Next ya. Nah, ini contoh soal. Ini Ibu ambil juga dari soal-soal yang ada di situ gitu ya. Diketahui suatu lingkaran berpusat O dan berjari-jari 3 cm. Jika panjang busur AB adalah 6 cm, tentukan besar sudut AOB dalam satuan radian. Oke, di buku kalian tuh sebenarnya sudah ada apa namanya nih? Sudah ada rumus ya. Sudah ada rumusnya bahwa ya di halaman 283 sebenarnya sudut AOB itu adalah panjang busur AB dibagi jari-jari gitu ya. Ya, Ibu lupa kalau di sini sudah disertakan itu gitu ya. Jadi Ibu hanya dari SMP gitu ya, dari SMP kan kita kenal bahwa sudut AOB gitu ya, atau sudut yang dimaui itu dibagi dengan seluruh sudut satu lingkaran itu akan sama dengan busur sudut yang dicari tadi. Busur itu tahu ya busur ya. Nah, busur itu dibagi dengan kelilingnya gitu ya. Jadi perbandingan dari sudut antar sudut dengan keliling gitu ya. Cuman di situ ternyata ada rumusnya ya. Jadi pakai rumus itu juga malah langsung ya. Jadi sudut AOB adalah panjang busur AB dibagi dengan jari-jari gitu. Nah, ini kalau berarti 6 per panjang busur AB berapa? 6 ya. 6 dibagi jari-jarinya 3. 2 dong ya. Bentar. Oh, ini dalam radian. Ini berapa ya? Ibu dalam radian 19 benar nggak ya ini ya? 19,923. Oke, nanti bisa dicek ya. Benar nggak itu ya? Panjang busur AB harusnya sih benar 114 ya. 0,5 derajat gitu. Kalau ini sudah dalam radian. Panjang busur AB dibagi jari-jari lingkarannya 3. Ya kan ya? Ya nanti coba dicek lagi kalau ada kesalahan ya. Oke. Ya. Kalau melihat rumusan kayak gini harusnya segitu ya.
Kalau dalam derajat nanti berarti 114,5 derajat ya. 6/2 pi R dikali sama 360 derajat gitu ya. Ini dalam derajat. Kemudian permasalahannya tadi adalah merubah derajat ke radian gitu ya. Nah, kalau misalnya ini mau dibuat apa ya? Mau dibuat dalam bentuk pi gitu ya. Pi. Jadi enggak dalam bentuk desimal. Ini berarti tinggal 114,5 dikali sama tadi adalah 180 derajat itu adalah pi radian ya. Nah, 1 derajatnya adalah pi per 180. Nah, ini berarti tinggal pi per 180. Gitu ya. Nah, ini dalam radian. Nah, ini 114,5 dibagi 180. Nah, ini nanti muncul dalam bentuk pi gitu ya. Pi radian. Ya. Nanti tinggal dia dalam bentuk desimal kah atau mau dalam bentuk pi-nya gitu ya. Kalau dalam pi berarti tinggal kita bikin yang masih dalam bentuk pi gitu ya. Jadi terkadang kalau multiple choice, kalau misalnya esai ya terserah kalian. Jadi biasanya sih harusnya yang membuat soal itu mempunyai kunci tadi, kecuali kalau dia mau dibawa ke dalam bentuk pi gitu ya, atau ya biasanya sih kalau kayak gini ya udah gitu ya, bisa dalam bentuk pi maupun dalam bentuk desimal biasa gitu ya. Nah, yang nomor ya. Tadi kan saya menggunakan kalkulator ya Bu. Terus untuk 1 derajat itu rumusnya kan pi per 180 ya Bu. Terus saya dapatnya ya. Terus jawabannya? Ya, terus saya dapatnya untuk saya masukin kalkulator 0,0174 Bu. 0,0174. Iya. Oh, itu kan pi per 180 ya? Iya Bu. Masih belum dikalikan 114,5 kan? Ya, tapi yang di rumusnya itu yang di bawah masih 0,174. Gimana? Apa? Situ tulisannya 0,174. Berarti itu maksudnya satu derajat kan ya Bu? 1 derajat itu berapa pi? Oh, ini 0,174 ya? Iya Bu. Oh, harusnya 0,0174. Oh ya, berarti benar ya. Ini berarti jadi 1,9923 gitu ya. Kan Ya, jadi mundur ya. Oke. Ya, berarti benar ya. Kalau ini kemudian dibulatkan menjadi 2 radian. Ya, berarti benar ya. Nah, makanya kok hitungannya satunya 19, satunya 2 ya. Ya, berarti tadi kalau pakai rumus ya, berarti ini Bu yang salah yang di sini. Oke. Nah, nanti Ibu betulkan sebelum Ibu upload ya. Oke, jadi ini tadi berarti benarnya 0,0174. Tadi di slide sebelumnya berapa ya? Bener nggak ya? Coba nanti ya. Oke, berarti apa nih? Berarti benar ya. Tadi kalau misalnya pakai rumusnya, sudut AOB itu adalah apa tadi? Panjang busur, gitu ya. Panjang busur AB dibagi dengan jari-jarinya, gitu ya. Nah, panjang busur AB-nya adalah 6 dibagi 3, 2 ya. Oke, bisa pakai ini ya. Ibu nggak lihat bukunya, Ibu ingatnya cuma perbandingan itu. Ini. Jadi kalau kalian nggak inget ini, kalian bisa pakai perbandingan ini ya. Sama aja gitu. Cuman memang mungkin nggak langsung gitu ya. Tapi akan sama. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini juga sama. Tinggal
Ini sih sebenarnya apa ya? Kayak langsung aja ya berarti kalau ini tadi pakai keliling. Nah, ini kan berarti kita belum tahu R-nya ya. Nah, ini bisa pakai ini gitu. Kalau ini pakai rumus yang ini ya, perbandingan itu, kita juga bisa langsung gitu ya. Ya, jadi 4/10 dikali 360. Ya, tinggal coret-coret 36 kali 4 gitu ya. Nah, kalau pakai R-nya ya tinggal keliling itu apa sih? 2πr. Gitu. 2πr sama dengan 10. Gitu. Sedangkan R itu berarti 10 per 2π. 2π itu berarti 2, boleh pakai 22/7, boleh pakai 3,14 gitu ya. Terserah. Ya. Nah, ini nanti juga itu lagi ya, hitung juga. Ya, terserah kalian nanti ya. Mau pakai yang mana. Oke, lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ini masih ukuran sudut ya. Ibu, siapa? Buat perbandingan itu saya masih nggak paham, Bu. Perbandingan itu cuman gini aja. Kan apa ya, ada lingkaran gitu ya. Ada lingkaran. Lingkarannya jelek amat ya. Bentar. Nah, ini ada lingkaran. Ini lingkaran. Nah, kemudian ada titik pusat ya. Di sini misalkan ini A, titik pusatnya O, ini B, gitu. Nah, ini adalah sudut AOB-nya, gitu ya. Nah, sudut AOB ini kalau dibandingkan dengan sudut satu lingkaran penuh, berarti kan 360 ya. Ya kan? Nah, itu sama dengan, nah ini kalau kita perbandingan antara sudut dengan keliling lingkarannya, gitu ya. Berarti sudut yang dimaui ini atau sudut yang ditanyakan ini itu dibanding dengan keseluruhan satu lingkaran atau 360 itu berarti sama dengan busur ini. Nah, ini namanya busur ya. Nah, kalau nggak jelas berarti pakai merah. Ini. Nah, ini busur. Berarti kalau sama busur AAB gitu ya, berarti perbandingannya sama kelilingnya. Ya, keliling lingkarannya. Gitu ya. Nah, jadi kita membandingkan sesuatu yang sama kan ya. Gitu. Jadi kalau ini busur AB itu gimana sih ya? Itunya, simbolnya, Ibu lupa ya. AB, ini apa ya? Kok jadi lupa Ibu? Nah, pokoknya busur ya. Busur AB, ini busur AB, ada ya simbolnya. Busur AB per keliling. Ya, kenapa nggak luas? Karena bukan daerah ya. Kita cuman keliling lingkarannya itu. Nah, kita ya. Jadi itu mudahnya aja gitu. Jadi karena Ibu nggak hafal semua rumus ya. Kadang-kadang juga ini rumusnya apa ya gitu ya. Jadi enaknya gitu aja. Jadi kalau sudut dengan sudut gitu ya, perbandingan sudut dengan sudut, busur dengan keliling lingkaran gitu ya. Oke, kira-kira menjawab Fauzia? Kalau misalkan perbandingannya antara juring sama luas, nanti di sudutnya gimana perbandingannya? Apa sama aja? Oh, juring sama luas. Luas. Sama, Bu. Yang itu ya. Ada ya itu rumus di SMP, ada yang masih ingat nggak ya? Ibu nggak semuanya rumus itu juga ingat ya? Bentar, ada kayaknya. Di situ nggak ada ya? Di soal ada ya, di soal ya. Tapi di nomor 5 itu ya, jari-jari keliling kemudian juring. Emang ada ya?
apa tadi, luas sama juring ya? Maksudnya tuh kan kalau misalkan juring bisa dibagi sama luas lingkaran nggak, Bu? Kan maksudnya Juring hampir tuh apa sama. sih? Juring tuh ini ya, daerah ini ya, daerah ini ya. Iya, Bu. Iya betul. Juring sama luas, bisa kali ya? Jadi apa? Sudut Kalau AO. misalkan perbandingannya juring sama luas itu, Bu, Hah? sudutnya sama juga apa gimana? Sama apa? Sama ini. Rumusnya sama kayak gitu atau beda? Sudut AOB per 360 sama dengan luas juring misalnya. Luas juring AOB gitu ya. Per luas lingkaran ya. Iya, Bu. Kayaknya sama ya. Bisa kok. Ini bisa kayaknya. Nanti dicek lagi ya. Nah, ini SMP kalau nggak salah ya. Kelas 8 ya. Ya. Sepertinya sih harusnya bisa ini ya. Masuk ya. Cuma nanti dilihat lagi Ibu, karena Ibu udah nggak hafal juga ya rumus-rumusnya, cuman harusnya ini masuk ya, luas juring ini. Ya Fauzia ya. Oke, Bu. Kenapa langsung ketemunya radian, Bu? Nggak derajat? Kenapa? Gimana maksudnya? Kan yang soal satu itu kan pakai rumus sudut AOB per 360 sama dengan 6/2 VR. Nah, itu kan langsung ketemu radian tuh, Bu. Kenapa nggak derajat? Soalnya kan dibandingnya sama 360 Oh derajat. ini ya, ini mau dijadiin 2pi misalkan. Apa ya? Oh ini bisa. Oh iya, ini sendiri sudut AOB sama dengan panjang busur per AB. Panjang busur AB per R. Ini dari rumus ini ya. Nah, 360 kalau kita jadiin 2pi, maka ini tinggal kali 2pi. Hilang ya 2pi-nya ya. Jadi tinggal panjang busurnya 6 per R. Ya, dari situ ya. Yang dimaksud gitu nggak, Fauzia? Terus kenapa langsung radian, Bu, satuannya? Nggak derajat gitu? Oh, karena 360, tadi kan 180 derajat adalah pi radian ya. Dalam bentuk pi radian kan. Nah, 360 derajatnya berarti kan sama dengan 2 pi radian. Jadi ini sebenarnya 2 pi itu adalah radian gitu. Nah, makanya ini muncullah radian. Ya nggak? Oke. Masih bingung? Enggak, Bu. Lanjut aja, Bu. Ya, tadi munculnya dari sini aja 360 kita jadiin dalam radian. Berarti 2 pi radian. Ini kan pindah ke ruas kanan kan? Berarti 2 pi radian. Sedangkan keliling itu kan 2 pi R. Nggak ada radian ya. Oke. Berarti kan ini tinggal 2 pi dengan 2 pi ini dicoret 6 per R radian. Berarti sudah dalam bentuk radian. Oke, gitu ya. Jadi radian itu muncul karena 360 derajatnya dirubah dalam bentuk 2 pi radian. Gitu. Oke ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Ya, sebenarnya itu aja sih ya, merubah dari bentuk pi radian ke dalam bentuk derajat, begitu juga sebaliknya. Oke. Ya, ini Ibu ambil dari soal-soal yang langsung bentuk cerita, biar nanti kalau ada soal bentuk cerita sudah bukan cerita ya, sebenarnya ini cuma nggak dituliskan atau nggak langsung digambarkan dalam bentuk gambar gitu ya. Jadi kalian harus perlu paling nggak sekilas gambarannya sudah ada di kepala atau benak kalian gitu ya. Oke. Ya.
ya. Ini. Nah, kemudian ada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya segitiga yang kiri sini dengan yang kanan itu mempunyai makna yang sama, hanya mungkin sudut yang dicari itu adalah ya berbeda gitu ya, tampak berbeda gitu ya. Yang satu di pojok sini ya, yang satu di atas gitu ya. Nah, ini juga punya arti yang berbeda untuk melihat mana depannya, mana sampingnya, mana miringnya gitu ya. Ya ini sudah banyak dipakai demi, sami, desa. Itu adalah cara jembatan keledainya lah ya, cara mengingat yang mudah gitu ya, yang banyak dipakai gitu ya. Dan ini berhasil ya. Jadi di sini kalau misalnya ada segitiga siku-siku, ini tuh untuk apa ya? Jadi sebenarnya untuk sudut-sudut tumpul ya, sudut tumpul. Kalau misalnya segitiga kita gambarkan bukan sudut tumpul ya, sudut siku-siku. Memang kalau sebuah trigonometri itu memang mengacunya ke sudut ke segitiga siku-siku gitu ya. Terutama untuk apa ya? Ya, ini untuk misalnya untuk menggambarkan nanti sudut-sudut istimewa yang lain seperti apa ya? Seperti 30, 60, 45 gitu ya. Nah, ini adalah kembalinya nanti ke sini, ke segitiga siku-siku gitu ya. Nah, ini adalah ada alfa gitu ya. Kemudian sisi depannya itu berarti sisi depan sudut alfanya gitu ya. Ini sisi depan. Kemudian sisi samping kita udah tahu ada miring ya. Nah, jadi ini udah pasti berbeda dari sisi-sisi yang lain. Jadi hanya ada sisi depan, sisi samping dari sudut, dan sisi miring. Nah, sisi miring. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan adalah sudut yang itu, ya, kita sudah tahu kalau sudut siku-siku kan 90 ya. Nah, berarti hanya dua sudut yang lain yang belum diketahui sudutnya, gitu ya. Jadi di sini adalah sudut yang alfa, yang di atas adalah sudut beta, misalkan di situ. Nah, sisi depan dari beta ini adalah di depannya ya. Sisi sampingnya berarti yang berdiri itu, kemudian sisi miringnya berarti yang miring. Ya, jelas ya. Nah, ini kan mempunyai arti yang berbeda ya. Tapi apapun bentuk sudutnya nanti ya, mau di bawah atau mau di atas gitu ya. Nah, kita selalu menggunakan rumusan ini. Gitu ya. Demi, sami, desa. Ya. Kalau seperti itu. Jadi ini sin alfa, Bu. Tapi kalau sin beta gimana ya? Kalau berarti sin beta karena kita kan pakai yang sudut ini ya. Yang sana gitu. Ya berarti sama. Nanti adalah sin itu adalah demi. Demi. Deminya di bawah ya. Depan miring. Cuman depannya itu bukan di, kalau tadi sisi depannya di sini ya, sisi tegak. Nah, kalau ini adalah depannya sisi tidurnya gitu ya, posisi ini. Cuman kan ini kan ya kalau dibalik, dimiringin akan betanya akan di sini ya, gitu. Ini hanya posisinya aja gitu, posisinya aja. Gitu. Jadi jangan lagi melihat sisi tegak, sisi apa satunya sisi tegak ya, sisi miring, sisi tegak, dan satu sisinya ya, sisi yang lain. Nah, ini kita hanya melihat sudutnya yang mana yang ditanyain. Nah, yang depan dari sudutnya itulah adalah sisi depan, yang samping dari sudut itulah itu sisi samping gitu ya. Nah, sisi miring udah jelas, ya, gitu ya. Jadi sin alfa itu demi, depan miring, pos alfa itu sami, samping miring, tangan alfa itu desa.
depan, samping. Demi, sami, desa. Oke. Nah, kosekan, sekan, dan kotangan ya, itu hanya menyesuaikan aja. Jadi menyesuaikannya itu nggak perlu, yang terpenting adalah 3 itu, sin, kos, tangan. Sin itu demi gitu ya, sin itu demi, kos itu sami, tangan itu desa. Nah, kalau kalian sudah hafal itu, sudah cukup gitu ya. Karena nanti kosekan apa? Kosekan tuh hanya kalian hafal sepersin. Berarti kalau sinnya demi berarti nanti jadi mide gitu ya. Cuman kan susah ya. Nggak bagus gitu. Nggak cantik gitu ya. Jadi cukup aja depan miring itu sin. Samping miring itu kos. Tangan itu berarti depan dan samping. Nah, sebenarnya kok bisa kayak gini, Bu, gitu ya. Sebenarnya ini dari, kalau sejarahnya itu dari sebuah lingkaran gitu ya. Ini dari lingkaran, tadi kan kalau berhubungan sama derajat itu berarti dia itu adalah satu satuan lingkaran gitu ya. Kemudian dia dibagi 4. Makanya nanti ada 4 kuadran gitu ya. Makanya ada 4 kuadran. Ya, dibagi 4. Kuadran itu kan per 4 ya. Kuartet, ya kuadran tuh per 4 gitu ya. Berarti dibagi 4. Satu lingkaran dibagi 4. Nah, ini dibagi 4-nya ini, kalau misalnya kita bikin segitiga, dia menjadi segitiga siku-siku gitu ya. Jadi segitiga siku-siku. Ini siku-siku gitu. Misalkan ini adalah depannya, oke, ini adalah A gitu ya. Ini adalah B. Ini pasti C ya, gitu ya. Nah, ini itu adalah atau ini X gitu ya. Ini X, ini Y. Nah, biasanya adalah ini rasio R ya. R itu adalah ya, ini R misalkan. Nah, sin itu misalkan di alfa sini, ya, ini adalah, ibunya baru, kalau pakai lingkaran gimana ya? Bentar. Ya, sebenarnya cara pakai lingkaran di situ nggak ada ya. Ibu juga lupa ya. Ya, intinya pakai itu aja lah ya. Itu dulu, nanti kalau ingat ibu kasihin. Tadi mau pakai lingkaran ternyata ibu lupa ya. Ngeblank. Oke. Ya, intinya adalah kalian ingat ini dulu ya. Dari mananya ya, nanti kalau ya sebenarnya dari satu lingkaran ini bisa dicari bahwa sini itu adalah X per Y gitu ya. X per Y. Nah, Y per X. Ya, Y per X gitu ya. Kalau cos alpha berarti sama dengan X per R. Nah, kalau tan alpha itu adalah ya, ini adekan R ya. Ini berarti Y per X. Nah, ini dari mana ya? Pak ya, Ibu ya? Ya, pokoknya dari akhirnya dapatlah itu gitu ya. Demi, sami, dan desa. Oke. Kemudian yang kosekan, sekan, dan kotangan. Ya, ininya saja yang kalian hafalkan, sepersin alfa gitu ya. Sekan itu seperkos alfa, kotangan itu sepertangan alfa. Oke. Mungkin kalau kalian takutnya ketuker sekan dan kosekan, lihat aja berarti ini ada kos sekan, bukan seperkos tapi terbalik gitu ya, sepersin. Nah, di sini sekan, bukan sepersin tapi seperkos, ya dibalik ya.
Nah, tinggal kalau kotangan ya berarti dia sepertangan, nggak ada yang lain ya. Oke, sampai sini. Ya, nah, misalkan ini contoh soal. Diketahui persegi panjang ABCD dengan AB4, BC3, nilai sin BAC, sudut BAC. Ya, ini sebenarnya persegi panjang. Ini ABCD. Kemudian ini pasti AB, BC, AB, BC, dan BAC. Berarti ini harus harus diginiin ya. Oke, berarti kalau kayak gitu, ini yang di BAC, ini yang ditanyakan sudutnya. Oke, sin ya, dalam bentuk sin. Sin sudut BAC. Atau bisa disebut sin A, gitu ya. Atau sin A. Nah, ini nanti adalah kalau misalnya ini 4, ini 3, berarti ini triple Pythagoras ya. Tinggal AC berarti 5 ya. Nah, kalau sin A adalah berarti depan per miring gitu. Desa. Demi. Demi. Berarti 3/5. Oke, gitu ya. Langsung. Berarti oke, 3/5. Nah, nanti kalau biasanya dalam sebuah segitiga ya, dalam sebuah segitiga itu misalkan ini kalau tanda huruf kapital seperti ini itu untuk menyatakan sebuah sudut gitu ya. Nah, biasanya kalau ada sudut ini biasanya ada 3 huruf seperti ini keterangannya BAC. Tapi kalau untuk sudutnya sendiri adalah misalnya mau cari sin A, cos B gitu ya, tangan C. Nah, misalnya kayak gitu ya. Berarti ini pakai menggunakan huruf besar. Tapi kalau ada kalanya kita melihat ada huruf kecil di situ. Misalnya A, B, C. Nah, ini adalah untuk menunjukkan sisi. Gitu ya. Sisi. Jadi misalkan AB ini biasanya dalam segitiga ya, bukan dalam bentuk yang lain ya. Ini biasanya dalam bentuk segitiga. Ini segitiga nggak ada ya? Oke, segitiga. Ya, kayaknya ya, dalam bentuk segitiga, gitu ya. Ya, ini kalau ya ABC ini kan menandakan dia titik-titik sudut di situ ya. Nah, kalau A kecil, nah ini menandakan sisi. Nah, A itu selalu di depan sudut A, gitu ya. Sisi B itu selalu di depan sudut B. B selalu di depan sudut B. A selalu di depan sudut A, gitu ya. C kecil atau sisinya itu selalu di depan sudut C. Nah, itu udah kesepakatan bersama ya, bahwa jika menunjukkan, karena di beberapa soal itu nggak menunjukkan sisi depan sudut C, nah nggak pakai itu gitu ya. Dia langsung, misalnya ada segitiga ABC gitu ya. Diketahui A adalah gitu, misalnya 5 cm. Nah, gitu. B adalah 13 cm. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi
sudut ini sisi AB itu hanya dinyatakan dalam bentuk huruf kecil, gitu ya. Nah, kalau kapital itu menyatakan sebuah sudut, ya sudutnya. Kalau AB berarti garis ya, ruas garis AB. Seperti ini, panjang AB berarti berapa? Ya, panjang AB berarti kalau di seperti ini berarti dia sisi C, gitu ya. BC berarti sisi A. Oke, semacam itu ya. Jadi sesuatu yang mungkin tidak pernah dituliskan, tapi paling enggak ini kalian mesti tahu karena beberapa kali ibu menemukan siswa itu kadang ngasal gitu ya. Diketahui misalnya segitiga PQR gitu ya. Kemudian diketahui sisi P kecil itu 5 cm, maka dia serasa bahwa misalnya PQR seperti ini menempatkan sisi P itu di mana aja boleh gitu ya, padahal akan berbeda pastinya gitu. Jadi tidak selalu diketahui itu PQ sama dengan 5 cm, nggak selalu ya. Jadi kadang-kadang P kecil kita menggunakan, Q kecil gitu ya. Nah, jadi harus tahu bahwa sisi tadi sisi itu adalah sisi yang dimaksud. Misalnya sisi A berarti di depan sudut A, sisi B berarti di depan sudut B, sisi C berarti di depan sudut C, gitu seterusnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini baru kita bahas sampai segitiga siku-siku. Ya, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dari latihan soal ada yang mau ditanyakan mungkin? Nggak apa-apa ya, ditanyakan saja. Karena Ibu rasa kita bisa berbagi di sini ya, walaupun mungkin nanti ada kuisnya Ibu ambil dari latihan, nggak ada masalah gitu ya. Ya berarti yang menguntungkan adalah yang ikut Zoom gitu ya. Yang nggak ikut Zoom ya berarti sayang kan gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dari latihan 7.1 atau latihan 7.2 misalnya? Ibu, yang tadi panjang boleh agak diulang nggak, Bu? Aku masih agak kurang paham. Apa tuh? Yang persegi panjang yang soal barusan, Bu. Oh, yang mana nih? Yang diulangnya bagian apa? Yang bagian nyarisinnya. Nyarisinnya? Oh, tadi nyarisinnya ini persegi panjangnya. Misalnya garis. Oke. Nah, ini adalah, kan biasanya kalau membuat sisi seperti ini, ya aturannya ini memang nggak pernah ditulis secara di buku gitu ya. A, B, C-nya itu selalu di. Nah, kalian kalau misalnya A-nya dari sini gimana, Bu? Boleh. A-nya di sini boleh. Titik mulai itu boleh dari mana aja ya. A di sini juga boleh. Tapi aturannya adalah dia harus, nah gini ya, cara menentukannya. Jadi kalau A-nya di sini, B-nya di sini, gitu kan. C-nya berarti harus di sini, gitu ya. Jadi nggak mungkin A, B, terus ini silang, C, D, gitu ya. Nah, itu. Nah, itu sih sedikit itu ya. Ibu pikir kalian juga sudah paham gitu. Cuman 1-2 anak tuh kadang suka nggak tahu gitu ya. Mengingatkan saja. A, B, C, D. Nah, sudah? Nah, seperti ini AB 4, BC 3. Nah, yang ditanyakan adalah sudut B, A, C. Berarti yang ini kan ya. Ini yang ditanyakan. Nah, tadi adalah sin sudut BAC atau kita kenal dengan sin A, gitu ya.
itu adalah, berarti segitiga siku-sikunya adalah ABC kan ya? Ya. Nah, ini berarti sin A adalah depan per miring. Tadi gitu ya. Jembatan keledainya. Depan dibagi miring. Berarti sama dengan demi. Nah, kebiasaan gini nih. Demi. Nah, depan itu apa sih? Depan sudut A itu berarti 3. Berarti 3. Nah, miringnya, karena ini adalah triple Pythagoras, 3, 4, 5, gitu ya. Kalau ini 6, berarti kalikan 2, ini 8, ini 5 kali 2, 10 gitu ya. Nah, tinggal gitu kan ya. Kalau triple Pythagoras tuh nggak usah dicari lagi ya. Karena triple Pythagoras biasanya ya itu 5, 12, 13 gitu ya. 3, 4, 5. Ya, dan lainnya ya. Kalau nggak hafal ya pakai Pythagoras biasa ya. 3/5 gitu ya. Sudah selesai. Jadi sudut sin sudut BAC itu adalah 3/5. Udah, gitu aja. Fauzia. Oke, Ibu. Makasih. Sama-sama. Oke. Ya. Sampai sini ada latihan 7172 yang mau dibahas? Atau kita lanjut ke perbandingan trigonometri sudut-sudut khusus? Mana nih? Lanjut aja bukan? Lanjut ya. Oke. Ya. Ibu pakai PowerPoint ya, biar ya, karena juga belum selesai tadi PowerPoint-nya. Oke. Pakai ini aja. Ya, kita mengenal sudut-sudut istimewa itu adalah kalau kalian sudah lihat videonya ada sin, cos dalam bentuk tangan ya. Kemudian nanti bisa dilanjutkan lagi kosekan gitu ya. Tapi kita butuh cuman sin cos tangan aja. Ini yang pokok. Nanti kalau tinggal cos tangan, nah kalau cos tangan itu berarti seper tangan. Ya, biasanya cos tangan itu nulisnya cot. Nah, cot aja. Kita mungkin dari kosekan gitu ya. Kosekan itu kan tinggal sepersin. Sekan berarti tinggal seperkos. Tangan berarti tinggal seper, salah ya. Kot tangan kot. Nah, kot tangan itu adalah sepertangan. Nah, jadi karena ini cuman seperti ini nggak perlu dihafal lagi gitu ya, nambah-nambahin hafalan. Gitu. Jadi yang perlu dihafal, karena ini perlu dihafal ya. Ini adalah ini. Tapi sebelum kalian misalnya kalau dihafal itu kan, nah kalau jembatan keledai tadi sih dihafal cukup lumayan mudah gitu ya. Tapi kalau misalnya dihafal nggak ngerti alurnya, kita kadang-kadang nggak tahu cara, nanti kalau pas lupa gitu. Kalau pas lupa. Nah, ini adalah memudahkannya. Ada 0, ada 30, ada 45. Ini sudut-sudut istimewa ya. Nanti kenapa disebut istimewa ya, karena tahu dengan mudah gitu ya. Oke. Nah, sudut, kalau sudut 0 itu
kayaknya nanti aja deh. Kita pakai sudut 45 dulu ya. Yang mudah 45 dulu ya. Oke, 45 itu berarti kayak siku-siku. Kemudian di sini 45 derajat, ini 45 derajat. Kan tadi sudah, karena sudah mempelajari tentang segitiga siku-siku ya, perbandingan segitiga siku-siku pada segitiga siku-siku. Jadi tadi ada depan miring, samping miring, kemudian depan samping. Nah, ini 45 derajat, 45 derajat. Biasanya kalau kayak gini kan dia adalah siku-siku sama kaki. Ini sama ya. Nah, gitu ya. Kalau ini misalnya kita kasih satu, ini kan berapapun bisa ya. Nah, kita misalkan ini satu-satuan. Ya. Berarti ini satu-satuan juga ya. Nah, berarti sisi miringnya itu tinggal 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Gitu kan ya. Berarti ini jadi akar 2. Gitu ya. Oke. Jadi akar 2. Nah, kita mau cari sin 45. Sin 45 itu adalah depan dibagi miring. Ya, depannya ini. Atau depannya juga ini sama aja kan ya. 1-1. Berarti ini seper akar 2. Seperakar 2 itu kalau dirasionalkan gitu ya, itu menjadi setengah akar 2. Ya, kenapa setengah akar 2? Karena ini adalah kalau dirasionalkan, masih ingat ya, ini kelas pelajaran kelas 1 di matematika peminatan atau di mana ya? Lupa ya, Bu. Nah, atau SMP sudah ya pasti ya. Nah, ini akar 2 per akar 2 gitu ya. Berarti satu ini atas kali atas, bawah kali bawah, berarti jadi akar 2 per 2. Nah, akar 2 per 2 itu nama lainnya itu setengah akar 2 gitu ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kita bisa tampilin ini langsung setengah akar 2. Gitu ya. Nah, kalau cos gimana? Nah, kalau cos, ya berarti samping per miring. Loh, kan sama aja. Sampingnya juga depannya ini kan ya. Nah, sampingnya ini gitu kan ya. Sama berarti. Ini sama. Nah, tangan itu adalah sin per cos pada dasarnya. Ini di rumus ya, bahwa tangan itu adalah sin per cos. Nah, sin per cos ini adalah ini tinggal sinnya setengah akar 2, cosnya setengah akar 2. Berarti kan karena sama berarti atas dan bawah sama berarti 1. Ini 1. Gitu ya. Nah, ini dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, bukan ya, Bu? Iya, Andika? Kayaknya nggak ada pertanyaan. Oh, nggak ada. Oke. Lanjut ya. Hah? Siapa lagi nih? Fauzi ya? Ya, itu tuh kenapa 1, Bu, si panjangnya? Oh, ini memisalkan saja. Mau 2 juga boleh. Ini 2 juga boleh. Ini mau akar 2 juga boleh. Yang penting kan sama ya. Sisi sini sama sisi sini sama. Nah, kalau ini misalnya akar 2, ini akar 2, ini misalnya dicoret ya satunya. Ini cuma memudahkan aja. Kalau akar 2 berarti ini kalau dikuadratin jadi 2 ditambah 2 ya. Kan akar dikuadratin 2. Akar dikuadratin jadi 2. Ini akar 2 dikuadratin jadi 2. 2 ditambah 2 berarti akar 4. Berarti ini sama dengan 2 ya. 2. Akar 4 itu kan 2. Oke. Nah, ketemu gitu. Nah, ini tinggal sin 45 berapa? Depannya akar 2, miringnya 2. Berarti tinggal sin 45 adalah
akar 2 dibagi 2. Nah, langsung dapat ya. Setengah akar 2. Nggak usah dirasionalin. Oke, Gitu ya? Bu. Ya, makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Jadi ini misalkan berapapun satuannya gitu, akan sama saja. Oke? Lanjut ya. Dihapus saja. Oke. Hilang semua. Oke. Nah, itu tadi 45 derajat. Sekarang tadi diketahui bahwa tangan itu dari sin per cos. Ya, sin per cos. Sin per cos itu dari tadi ya, dari ada yang tahu nggak sin per cosnya itu dari mana ya? Kalau misalnya tadi sin itu adalah depan miring, kemudian cos itu adalah samping miring gitu ya. Ini berarti adalah desa ya, depan samping. Nah, itu dari sini ya, sin per cos. Oke, lanjut aja, 60. Nah, 60, kalau 60 derajat. Ini berarti kita nyarinya dari segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi itu kan berarti sisinya sama ya, berarti 180 bagi 3. Jadi 60 semua. Gitu kan ya? Oke. Nah, ini kalau misalnya dibuat garis tinggi ya, yang membagi ini, nah, ini akan tegak lurus terhadap sisi mendatarnya kan ya? Ya, akan tegak lurus. Ini kan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, karena ini berarti kan menjadi bagi 2 ya. Berarti ini 30. Karena ini sama sisi kan ya. Ini berarti membagi 2, berarti 30 derajat. Ini juga 30 derajat. Oke. Gitu ya. Kira-kira. Lalu Pak Jason, mungkin dari tim Sustain Jakarta. Ini tak buat segitiga yang bagus ya. Oke. Ternyata sama aja. Ya, ini misalkan ya. Ini membagi sudut garis tinggi. Ini 60 karena pada dasarnya tadi adalah kita buat itu segitiga sama sisi ya. Ini karena sama semua ini membagi 2 ya, jadi 30-30. Nah, kita butuh satu sisinya aja gitu ya, satu sisinya aja. Nah, kita bisa melihat 60 dan 30 itu dari sini ya. Jadi kalau misalnya ini satu satuan semua, ini satu satuan semua. Ya. Kan karena tadi semua sudutnya sama ya. Satu satuan semua. Maka kalau kita bagi garis tinggi tadi membagi 2 sama ya. Ini berarti menjadi setengah. Ini menjadi setengah gitu ya.
Nah, ini jadi setengah, ini jadi 1. Berarti ini berapa garis tingginya? Kita kan ya? Ya, tinggal karena dia menjadi apa ini? Pitagoras ya. Nah, ini tinggal cari akar dari 1 kuadrat dikurangi setengah kuadrat gitu ya. Atau akar 1 dikurangi 1/4. Berarti jadi akar 3/4. Atau akar 3/4 itu akar 3 per akar 4 gitu ya. Dikali dirasionalkan berarti kali akar 4 akar 4. Berarti jadi 1/4 akar 3. Itu ya 1/4 akar. Oh, akar 3 kali akar 4 ya. Terima kasih, Pak Febi. Akar 4 itu adalah 2. Nah, berarti ini tinggal Tanggapan lainnya? setengah akar 3. Gitu ya. Atau ini akar atau ini ya dibuat setengah akar 3 langsung ya. Bisa. Akar 4 itu kan 2 ya. Setengah akar 3. Boleh kayak gitu ya. Tadi ngapain dikaliin? Dirasional. Ya, jadi setengah akar 3. Nah, ini setengah akar 3 berarti kalau kita zoom ya. Kalau kita perbesar satu sisinya, ya, berarti di sini setengah akar 3, di sini setengah, di sini 1. Gitu ya. Ini 60 derajat, yang sini adalah 30 derajat. Oke. Nah, tadi kita mau cari yang 60 derajat ya. Kita cari sinnya dulu. Sin 60 derajat. 60 derajat berarti depannya adalah ini, depannya adalah ini, miringnya adalah itu. Berarti langsung ya. Setengah akar 3 dibagi 1 ya, berarti setengah akar 3. Ya, berarti kita isi setengah akar 3. Nah, kalau cos 60 berarti sampingnya sampingnya dari 60. Nah, berarti ini setengah dibagi 1 gitu. Berarti setengah aja. Berarti ini isi setengah. Nah, tinggal tangan itu adalah cos, sin ya. Sin per cos. Sin per cos adalah berarti tinggal setengah akar 3. Tadi ketemunya setengah akar 3 dibagi setengah. Ini coret, ini coret. Berarti tinggal akar 3. Gitu. Atau kalau kalian mau tangan, kok bisa sin per cos, Bu? Kalian pakai demi tadi juga, desa juga boleh ya. Pakai desa. Depan dibagi ini ya. Setengah akar 3 dibagi setengah. Langsung ya. Kita ya. Nah, ini 30 derajat. 30 derajat ini. Kalau 30 derajat berarti kita cuman melihat sisi-sisi. Sin cosnya terbalik aja kan ya. Ya, berarti 30 derajat depan dibagi miring, ya, berarti setengah. Nah, kayak 60 tapi dibalik. Nah, berarti kalau cos berarti tinggal sampingnya di sini dibagi miring gitu ya. Berarti setengah akar 3. Gitu. Nah, ini tangannya adalah depannya setengah ya. Depannya setengah, depan 30 setengah, samping 30 adalah setengah akar 3. Berarti ini coret-coret tinggal seper akar 3. Seper akar 3 itu kalau dirasionalkan menjadi apa? Sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3. Gitu. Nah, sekarang tinggal 0 dan 90 derajat.
Ada nggak ya di situ 0 sama 90 derajat? Oh, ada ya? Ada. Ya, kalau 0 itu kan berarti kalau misalnya tadi lingkaran gitu ya. Satu lingkaran. Kemudian dia dibagi 4. Itu nanti untuk kuadran ya. Bagi 4. Nah, ini kan kalau kuadran 1 berarti kita ngelihatnya 0 sampai 90 ya. Ini aja deh, kenapa pakai kuadrannya. Nah, 0 derajat itu adalah di yang sejajar dengan sumbu X ya. Yang sejajar dengan sumbu X. Ini Ibu kasih warna lain. Ini merah ya. Nah, ini yang berimpit sama sumbu X-nya, gitu ya. 0 derajat ya. Nah, 0 derajat ini misalkan ini satu satuan. Gimana ya nyarinya ya? Sin 0 Itu kan searah sumbu X-nya 0, Bu. Jadi kalau sinnya jadi 0. Sinnya jadi 0. Iya, dari mana 0? Oke, dari Dr. Eri masih ada ini lain, Pak? Karena sudut di depan dibagi sudut R-nya. Gimana ya? Y per R. Sebenarnya di buku kalian udah dijelaskan ya. Oh, Ibu cuman belum lihat aja tuh ya. Lupa. Pokoknya Ibu, berapa? jadi Gimana? Boleh, misalnya kan kalau ini theta, berarti kan sisi yang di sini, misalnya X dibagi sisi miringnya. Berarti kan kalau misalnya sin 0 kan berarti ini berhimpit, berarti X-nya sama 0. Berarti sinnya 0. Jadi 0 per berapapun sisi miringnya jadinya 0. Berapapun sisi miringnya sama dengan Karena 0. X-nya 0 ketika 0 derajat. Oh gitu, oke. Oh ya, karena X-nya X-nya 0. Y-nya 0 ya. X ini Bu, misalnya X-nya itu tingginya atau tadi pakai depan, sisi depannya panjangnya 0 kan berarti berhimpit. R-nya 1. R itu apa sih? Nah, R itu tuh ini ya. Ya, sisi miring ya. Sisi miring itu berarti akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat gitu ya. Nah, itu si R. Nah, karena R-nya itu berarti ini 1 gitu ya. Kalau misalnya dia berimpit sama sumbu X, nah, berarti kan dia R-nya itu 1, kemudian X-nya itu adalah 1, Y-nya adalah 0. Gitu kan ya? Nah, sin 0 minat dibagi jarak. Gitu ya. Kalau kita pakai depan sampai miring gitu ya. Nah, depan itu ya, kalau kita pakai alfanya di sini, nah depan itu menyatakan Y-nya, samping itu menyatakan X-nya, sisi miringnya itu udah penuh, ya, Ibu nggak ngapus lagi, ya, ya pokoknya, nah Ibu nyoret-nyoretnya gitu ya, jadi ini X, ini alfa, nah ini adalah berarti ini Y, ya. Kalau misalnya dalam sebuah lingkaran itu
misalkan ini adalah X-nya, sejauh itu, X itu, gitu ya. Ini adalah Y, dan ini adalah R-nya. Gitu. Nah, sepanjang ini berarti Y, ini X, ini misalkan alfanya di sini. Nah, jadi sin alfa itu tadi adalah desa. Depan 0, 0, R-nya adalah 1. Berarti 0 ya. Ya, berarti sin 0 derajat adalah 0. Gitu ya. Dihapus aja deh. Oke, dihapus ya. Kayaknya udah penuh. Itu aja. Ya. Nah, tadi berarti kan kalau di lingkaran penuh, untuknya gini ya. Nah, kita mau pakai yang sudut nih. Ya maaf ya, ini Ibu emang tidak pintar menggambar. Ya oke. Ini alfa. Yang penting itu ya. Sin alfa itu adalah Y per R. Tadi ya pakai, kalau kalian nggak paham pakai depan miring, samping miring. Tangan alfa berarti depan samping ya. Desa, demi, sami, desa ya. Oke. Nah, tadi kalau X-nya itu adalah 1. Nah, ya. X-nya itu 1, Y-nya 0, karena dia berimpit ya. Berimpit sumbu X. Ini 1, X-nya 1, Y-nya 0, R-nya berarti otomatis 1. Ya, karena akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ya. Nah, sin tadi adalah sin 0 adalah Y per R. 0 per 1. Cos 0. Cos 0 berarti X per R. X-nya berarti 1 per 1. Nah, berarti ini 1. Gitu ya. Tangan 0. Tangan 0 berarti Y per X. Nah, Y per X itu berarti 0 per 1. Ya, berarti 0. Gitu ya. Nah, kalau 90 derajat berarti yang ini. Ya. Ini kita bikin warna lain aja. Berarti yang ini ya. Oke. Salah ya. 90 tuh berarti gimana ya? Ya udah pakai itu bisa ya. Oh. ...90 tuh garis ya, berarti di sini aja gitu ya. Yang berimpit sama sumbu Y. Sumbu Y, berarti kalau kayak gini, X-nya yang di 0 ya, karena berimpit sama sumbu Y.
Nah, ini X-nya berarti yang 0, Y-nya yang 1, R-nya berarti akar X kuadrat plus Y kuadrat kan ya. Berarti sama dengan akar 1 gitu ya. Nah, berarti kalau ini sin 90 derajat adalah tadi Y per R. Y per R berarti sama dengan 1 per 1 atau 1. Nah, ini 1. Gitu ya. Cos 90. Berarti cos 90 adalah X per R. Berarti X-nya 0, 1. Berarti 0. Nah, tangen itu adalah Y per X. Nah, 1 per 0. 1 per 0. Nah, 1 per 0 itu tidak terdefinisi. Nah, ini sebenarnya tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Ini itu ada gambarnya, ada grafiknya. Gitu ya. Cuman kita nggak sampai menggambar grafik, tapi paling nggak kalian tahu bentuknya kayak apa sih gitu ya. Kalau kalian penasaran bentuknya, ya. Jadi bentuknya itu kalau sin itu seperti ini. Ini kan sebenarnya bisa dilanjut 20. 90 ditambah 45 berapa sih? 135. Gitu ya. 90 tambah 60 berapa sih? 100 berapa? 90 tambah 60 100 90 tambah 60 150 ya. 150. Dan atau nanti aja deh. Gambarnya tuh sebenarnya cuman atau gini aja untuk menghafalkan. Nah, untuk menghafalkan aja. Gambarnya nanti aja. Ya. Untuk ngapal ini nih. 0, 30, 45, 60, 90. Ada yang bisa menghafalkan itu? Ya, untuk dulu menghafalkan itu. Dia apa? Cuman kalau nggak pakai gambar juga nggak apa-apa gitu ya. Ya, ini sih kalau menghafalkan seperti ini adalah ini kalian kasih naikkan aja. Ya, ini Ibu hapus dulu. Naikkan gimana ya? Pakai clear all aja, Bu. Ini biar nggak kehapus soalnya. Oh, Ya, Ibu agak itu ya, agak ribet ya. Oke, untuk menghafalkan satu jalur ya, sin gitu ya, dari 0, 30, 45, 60, dan 90 gitu ya. Ini kalian paling nggak hafal apa sih sudut-sudut istimewanya ya, 0, 30, 45, 60, dan 90. Oke, untuk menghafalkannya kalian tinggal ini buat setengah semuanya gitu ya. Gitu. Ya, tapi kalian kalau lupa kalian runut lagi ya. Runut lagi cara cari sin 0 itu gimana, 45 tadi gimana, 30 berapa, gimana, 60 berapa. Tadi kan sudah Ibu terangkan ya. Cuman ini gambaran singkatnya, cara mudahnya kalau dari versi Ibu ya. Entah kalian nanti kalau misalnya punya versi yang lain gitu ya. Ini setengah, ini dikalikan sama, ini dari akar 0, ini akar 1 naik ya. Akar 2, akar 3, dan akar 4 gitu ya. Ya. Ini tinggal dikaliin, setengah kali akar 0, oh 0. Setengah kali akar 1, oh setengah. Setengah kali akar 2 ya, setengah akar 2 gitu ya. Setengah kali akar 3, setengah akar 3. Setengah kali akar 4, akar 4 itu kan 2, berarti dia 1. Gitu ya. Kalau Ibu versinya gitu ya. Tapi kalau misalnya dari grafiknya kalian pingin tahu gitu ya, bentuknya tuh seperti ini. Nah, gitu.
Ini 0, ini 90. Di sini dia 180. Di sini adalah 360. Ini 270. Ini 270. Grafik kos, Bu. Ah, gimana? Itu grafik kos, bukan sin. Salah. Kebalik. Ya betul. Ya ampun. Ya, malah hilang semua. Oh, makasih ya diingetin. Gini nih, kebanyakan ya, tapi harusnya enggak ya. Ini ibu aja yang nih kayak gini ya. Ini adalah 0, ini 90, ini 180, 270, dan ini nanti 360. Gitu ya. Ada satu lembah dan satu bukit. Nah, kalau kalian suka kartun Hitori, melewati gunung, dan sebagainya itu ya. Nah, itu jadi ada gunung, ada lembah. Gitu ya. Satu gunung, satu lembah itu satu periode. Kalau kalian di fisika kan sudah ya. Ini jadi otomatis nggak asing ya grafiknya. Ini ada sin, cos, gitu ya. Oh ya kalian sudah belajar ya di fisika ya? Benar nggak? Ya, Bu. Sudah. Oh iya. Ya berarti nggak awal-awal banget ya. Lanjut ya. Kok ada eko ya? Oke. Sampai mana tadi ya? Oke. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, tinggal kalau lihat bentuknya, dia dari turun ke naik gitu ya. Satu gunung tadi gitu ya. Ya, dia berarti otomatis 90 tuh hanya segini ya, seperempat. Setengah ya, setengah dari gunungnya gitu ya. Jadi dia hanya naik. Nah, berarti dia dari 0, kemudian setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1 gitu ya. Ya, paling tinggi adalah 1. Gitu ya. Nah, terus kalau cos gimana? Cos itu adalah kebalikan dari sin. Kalau kalian sudah tahu urut-urutannya 0, setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian 1, berarti cos itu terbalik. Cos itu 1, kemudian setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Gitu ya. Nah, kalau tangan gimana? Tangan tinggal dibagi sin per cos. 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, berarti sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. 1 dibagi 0, tidak terdefinisi. Gitu ya. Mudah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, mungkin nanti yang lebih apa ya, lebih menguras tenaga gitu ya, membuat bingung adalah nanti di sudut-sudut yang berelasi ya. Jadi kalian sudah mengenal sudut-sudut istimewa ini hanya di kuadran 1. Nah, gimana
sudut istimewa ini dibawa ke kuadran-kuadran yang lain gitu kan. Nah, nanti makanya akan menjadi sebuah grafik seperti ini gitu ya. Ini adalah sin gitu ya, bentuk sin. Ini adalah bentuk cos tadi gitu ya. Sama satu lembah satu gunung gitu. Cuman ini dipisah aja gunungnya sebelah sini dan sebelah sana. Kalau tangan gimana? Kalau tangan dia berbeda sendiri gitu ya. Ya, tangan itu karena tadi ada bentuk tidak terdefinisi gitu, maka bentuknya adalah dia ya seperti gini, karena dia ada bentuk tidak terdefinisinya. Ketika dia 90, nah dia kayak asimptot ya, dia mendekati aja tapi tidak pernah memotong gitu ya. Mungkin ada beberapa sumber mengatakan dia sebenarnya memotong, cuman kita nggak tahu. Bisa jadi bukan dibilang real gitu ya. Ya itu nggak tahu ya kebenarannya seperti apa. Nah nanti kemudian ini dilanjutkan menjadi seperti dari sini di bawah. Nanti di selanjutnya juga dia nah, pokoknya gitu ya. Ngapain di sini? Ya nanti di 270 juga dia tidak terdefinisi. Gitu. Harusnya gitu ya, kayak nanti ini juga dari sini. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, ini kalau kita mau tahu gambar aja. Ya, nanti kan di kalian nanti nggak ada sih. Cuman secara garis besar paling nggak ada bayangannya gambarnya kayak apa. Oke, sampai situ aja ya. Kayaknya udah hampir jam 10. Sampai nanti di perbandingan trigonometri sudut di setiap kuadran. Ya, nanti yang ini juga ada cara gampangnya. Nanti melihat bahwa ternyata kan kita tadi membagi 4 kuadran ya. Jadi membagi lingkaran itu dalam 4 bagian yang sama. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Nanti tinggal kita sudah tahu sudut istimewa di kuadran 1 gitu ya. Di kuadran semuanya X positif, Y-nya positif gitu ya. Gimana kalau di kuadran ini kuadran 2, nanti di sini dikenal kuadran 3 dan ini 4 gitu ya. Jadi bentuk 1, 2, 3 dan 4. Gitu. Nanti mengenal sudut-sudut enggak cuman istimewa aja, mungkin juga perlu nggak ya yang lainnya ya? Nantilah ya kita lihat bentuk-bentuknya. Oke, tapi kalau yang wajib tuh yang sudut-sudut istimewa ya. Kalau mungkin kayak kita bisa mencari sin 22,5 gitu. Tapi itu kayaknya di trigonometri yang kedua. Nanti kan ada alfa kalau dibagi 2. Jadi ada sudut tengahan gitu ya. Kemudian ada sudut berapa lagi ya? Misalnya kalau 2 sudut dijumlahkan, sin 75. 75 itu dari mana? 30 ditambah 45. 30 ditambah 45 gitu ya. Nah, itu nanti juga di trigonometri yang kedua. Ya, jadi trigonometri yang kedua tuh di kelas 11 maksudnya ya.
Soalnya Ibu bikin PPT-nya trigonometri 1 dan 2. Nanti dikira masih di kelas ini. Oh, bentar. Ini ada pertanyaan. Terima kasih, Dokter Aka. Mungkin ada tanggapan dari yang Sin lain. bensin, kalau ngitung bensin mulai dari 0. Ini maksudnya apa, Muhammad Rafi? Sin sama dengan bensin. Kalau ngitung bensin, oh tadi ya? Oke. Oh ada dari Muhammad Rafi. Tadi katanya sin sama dengan bensin. Oh canda Bu. Kalau ngitung bensin mulai dari 0. Tadi cara mulai 0, setengah gitu ya. Setengah akar 2, setengah akar 3. Atau mungkin dari grafiknya tadi. Boleh ya. Ada yang mau ditanyain? Ya, pertemuan selanjutnya kita masih nge-zoom. Kita akan nge-zoom tentang perbandingan trigonometri di setiap kuadran. Itu dibaca-baca ya. Kemudian masih ada 1 kali pertemuan lagi untuk yang tadi kompetensi yang sinus, mencari sinus kosinus ya. Aturan sinus kosinus ya. Aturan sinus kosinus. Jadi ada 2 pertemuan paling enggak untuk perbandingan sudut di setiap kuadran sama aturan sinus kosinus. Karena kayaknya kalau perbandingan sudut di setiap kuadran ini kan perlu detail ya. Kalau bisa cepat ya bisa langsung aturan sinus kosinus, kalau enggak ya bagi 2 lah ya. Oke. Sampai sini kita sudah selesai nih. Ada pertanyaan? Dari soal lah. Kalian sudah mengerjakan soal-soalnya belum nih? Biasanya kalau nggak ditanyakan tuh ada 2 kemungkinan. Dikerjakan atau belum mengerjakan nih? Saya udah ngerjain beberapa sih, cuman yang bercabang saya cuma ngerjain 1. Bercabang, oh ya. Ya nggak masalah sih ya. Yang jelas 1 itu ngerti ya. 1 masih belum paham, nah itu bermasalah ya. Jadi banyaknya pilihan ini sebenarnya adalah melatih, pertama melatih keterampilan aja ya. Jadi misalnya dari 1 soal nih ada A, B, C, D. Biasanya kan bentuknya sama nih. Cuman yang diketahui aja dibolak-balik ya. Yang diketahui dibolak-balik. Nah, ini cuman ini aja melatih keterampilan. Kalau kalian sudah tahu, oh sini tuh ya depan samping, depan miring gitu kan. Jadi depan miring demi gitu ya. Kemudian cos itu adalah samping miring. Kalau tangan depan samping. Nah, itu kalau misalnya udah paham itu ya cukup 1 atau cukup 2 nggak ada masalah ya. Yang lain? Nggak ada pertanyaan, Bu. Nggak ada pertanyaan ya? Oke deh. Oke, kalau gitu kita tutup. Jangan lupa latihannya 71, 72. Kemudian sebenarnya kita seharusnya sudah sampai berbagai kuadran ya. Kemarin Ibu kasih videonya. Dilihat lagi videonya biar menurut Ibu videonya lumayan membantu ya. Paling enggak yang emang sama sekali ini apa sih gitu. Paling enggak itu nanti tinggal dijelaskan lagi sama Ibu. Kemudian sambil dicoba-coba latihannya. Kita masih tetap ya ada kuis dan KMTT ya. Sebelumnya kuis ini Ibu masukkan di dalam nilai tugas
yang 30% dari nilai total PH kalian gitu ya. Kemudian nilai KMTT Ibu masukkan ke nilai keterampilan gitu ya. Nah, KMTT-nya kalau kalian mau nyoba ya lagi ya di latihan evaluasi. Nah, cuma di evaluasi itu kan masih ada grafik ya, di mana grafik nggak kita pelajarin. Kemudian ada apa namanya itu? Ada identitas trigonometri ya. Identitas itu biasanya lebih ke rumus-rumusnya. Ya. Nah, itu enggak juga. Kalian bisa singkirkan itu gitu ya. Bisa disingkirkan. Kemudian nanti Ibu cuma ngambil 30 soal aja. Kayaknya 30 soal itu Ibu akan bagi ke tiap kompetensi dasarnya adalah 10-10 gitu ya. Jadi kalau Ibu mau bikin nilai per kompetensi gitu, nah itu per kompetensinya ada 10-10-10. Intinya gitu ya. Ada pertanyaan? Enggak ya? Oke. Kalau gitu sekian aja. Silakan mulai dikerjakan evaluasinya, latihannya untuk kuis gitu ya. Gitu saja ya. KMTT-nya evaluasi akhir lagi, Bu. Evaluasi akhir tapi hanya 30 soal. Itu kan di situ ada berapa ya? Yang PG itu ada 50 soal ya? Terlalu banyak. Ya, biasanya kan 20 soal aja ya. Nah, ini Ibu ambil 30 soal karena memang materinya kan banyak ya. Nah, jadi 30 aja. Ya, dari 50 tuh 30. Nah, kalian bisa mana aja Ibu karena belum lihat, udah lihat sih tapi belum detail ya melihatnya, mana yang perlu dibuang-buang gitu, mana yang sifatnya sama gitu, yang ditanyakan mungkin bisa dibuang salah satu. Nah, itu belum lihat lagi detailnya. Nah, yang penting kalian kerjakan aja dulu gitu. Yang bisa ditinggalkan adalah soal-soal tadi kayak grafik, kemudian identitas itu kayak 1 mensin kuadrat A dikali tan kuadrat A sama dengan apa ya, sifatnya lebih ke rumus gitu ya, rumus trigonometri. Oke, kira-kira itu aja. Kita insya Allah ketemu pekan depan ya. Nggak ada libur lagi kan ya kita. Kemarin kan sempat ada soundlist, jadi kita nggak ketemu. Kita ketemu nggak sih? Oh, harusnya nggak ada ya. Ya, Senin kemarin nggak libur. Nah, ya. Semoga sih nggak ada libur Senin ya. Oke, jadi biar nanti yang nanti kalau misalnya sudah selesai tapi materinya udah selesai tapi pertemuannya belum selesai gimana? Nah, nanti bisa digelar perbaikan remedial gitu ya. Atau ini review untuk persiapan PAS-nya. PAS kapan nih? Habis Lebaran ya? Ada yang tahu nggak? Habis Lebaran kayaknya ya. Habis libur kayaknya. Ya Bu, 24 Mei. 24 Mei. Wah, bisa lupa. bisa 6 minggu lagi. Wah. 6 minggu lagi ya. Ibu perlu paling enggak 2 pertemuan lagi. Oh ya, berarti masih bisa ya. Nanti kuis PH 4 mingguan ya. Nanti habis itu 2 minggu setelahnya kita bisa review. Ya, semoga sih kita nggak ada libur di hari Senin ya. Libur yang lain boleh sih. Libur di pas kita ketemuan janganlah ya. Nanti Ibu pusing lagi nih. Udah itu aja ya. Ya, semoga kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Semangat, berdoa biar ajaran baru kita bisa ketemu. Walaupun nanti mungkin Ibu nggak ngajar kalian, tapi ya paling nggak
Ibu jadi tahu kalian secara ya kalau lewat gitu ya. Oh ini kalian ya kelas 10 yang dulu Ibu ngajar cuman ini gambarnya hitam-hitam semua karena nggak semuanya dibuka ya videonya. KMTT boleh dikerjakan sekarang? Boleh. 30 soal pertama? Belum tentu ya. Karena Ibu lihat ada grafik di berapa ya? Nomor 24 apa ya? Atau malah mulai 18 ya? Oh ya, 15 halaman nomor 15 itu udah grafik itu ya. Minimum maksimum 16 juga udah jelas grafik gitu. Nggak ada gitu ya. Jadi yang grafik yang ada gambar grafik terus bentuk grafik kita hilangin gitu. Karena kita nggak bahas sampai sana. Itu aja gitu ya. Maksudnya enggak cuma 15-16, tapi yang jelas bukan 30 pertama, 30 soal pertama. Nanti Ibu Ibu umumkan lagi ya. Yang jelas adalah kalian kerjakan aja mulai kerjakan tapi tidak apa? Yang tadi, yang grafik dan persamaan apa tadi ya? Identitas ya. Identitas trigonometri nggak usah. Gitu ya? Oke? Terima kasih. Ya. Oke, Bu. Sekian ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu tutup. Makasih banyak Ibu. Makasih Bu Arti. Sama-sama. Ibu. Sama. Ibu tutup ya. Oke, end meeting.